Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih. Salam jumpa kembali dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Berharap semua kita berada dalam kondisi sehat walafiat. Malam ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, baiklah kita persiapkan dulu bacaan kita. Terdapat di dalam Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan 18. Apabila Bapak Ibu sudah mendapatkannya, biarkan Alkitabnya tetap terbuka. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, malam hari ini dalam ibadah keluarga kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebelumnya kami mohon dengan penuh kerendahan hati, mari kuasai kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, agar sebentar nanti firman-Mu diberitakan, kami boleh mengerti dan mau melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan Alkitab terdapat dalam Perjanjian Lama, Kejadian 13 ayat 1 sampai 18 yang menyatakan, Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb, dan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu, terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan.
Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu, Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannyalah mezbah di situ bagi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar dan melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan bahwa rambut boleh sama hitam, tapi isi kepala pastilah berbeda. Walaupun dalam saudara bersaudara sekandung, ataupun yang terkait dengan saudara bersaudara, pun dalam persekutuan dalam jemaat, dan masyarakat. Biasanya kalau terjadi konflik, pasti ada saja yang tidak mau mengalah. Yang sedang marak saat ini umpamanya dalam pembagian harta warisan. Nah, malam hari ini tema renungan kita adalah mengalah bukan berarti kalah. Dan ayat emasnya terdapat dalam ayat yang ke-8 yang mengatakan, "Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat." Dalam dunia ini, pasti semua orang selalu menghindar dari kata mengalah, yang asal katanya adalah kalah. Mengapa? Karena kata-kata tersebut tidak memotivasi orang untuk maju, juga tidak memberikan semangat dan antusias. Kata mengalah dan kalah itu cenderung negatif. Dalam pertandingan, pasti petanding-petanding itu mau menang. Tidak ada yang mau kalah. Tema renungan kita malam ini sangat berbeda dengan penilaian dunia. Mengapa bisa demikian? Apa juga syaratnya untuk kita bisa mengalah seperti Abram? Malam ini kita akan dituntun oleh percakapan Abram dan Lot, yaitu antara paman dan ponakan. Di dalamnya kita akan menemukan suatu prinsip hidup yang berbeda dengan prinsip dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita malam ini menceritakan tentang Abram pergi dari Mesir ke tanah Negeb. Lot pun ikut serta dengan Abram. Allah memberkati Abram dan dirasakan juga oleh Lot keponakannya.
Mereka berdua memiliki ternak yang banyak sekali. Kemudian, karena lahannya tidak cukup untuk ternak-ternak mereka, terjadilah perselisihan antara gembala-gembala Lot dan gembala-gembalanya Abram. Tentu tidak juga menutup kemungkinan akan terjadi perselisihan antara Abram dan Lot. Abram lalu berinisiatif dengan memberikan solusi agar tidak terjadi perselisihan. Dalam hal ini, Abram mengalah dengan membiarkan Lot untuk memilih lebih dahulu daerah mana yang dia inginkan. Di sini terlihat jelas sekali keegoisannya Lot yang tidak menghargai pamannya Abram. Lot memilih tempat yang subur sejauh matanya memandang, yakni seluruh lembah Yordan. Lalu mereka berpisah. Abram tidak protes, tetap mengalah saja. Padahal, kalau dipikir bisa saja Abram protes terhadap Lot. Tapi mengapa Abram tidak protes? Ada 3 hal penting yang membuat Abram mengalah tanpa harus kalah. Yang pertama, Abram memiliki relasi yang baik dan berkesinambungan dengan Tuhan, dan mengalami banyak berkat dalam kehidupannya. Nyata jelas dia punya harta yang banyak. Yang kedua, Abram taat terhadap apa yang diperintahkan Tuhan. Itu terlihat mulai dari Abram dipanggil keluar dari negerinya. Dia menurut saja, tidak tahu mau pergi kemana. Yang ketiga, Abram mengasihi ponakannya Lot, karena Lot diberkati juga lewat Abram. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, pelajaran apa saja yang kita dapat ambil dari firman Tuhan pada malam hari ini? Yang pertama, kita harus taat dan punya relasi yang baik dan berkesinambungan dengan Tuhan. Yang kedua, harus selalu menjaga hubungan persaudaraan yang mungkin atau bisa Bapak Ibu baca dalam firman Tuhan di Mazmur 133 yang berjudul persaudaraan yang rukun. Karena dengan persaudaraan yang rukun itu, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Dan juga, kalau kita sudah diberkati, kita juga harus menjadi saluran berkat bagi sesama. Apalagi saat ini, kita masih berada dalam pandemi COVID-19, di mana banyak jemaat kita yang terpapar isolasi mandiri, dan juga ada yang dirawat, dan ada yang juga kena dampak kehilangan pekerjaan di masa pandemi ini. Baiklah, kita semua dapat menjadi saluran berkat lewat doa-doa untuk yang terpapar, dan juga boleh berbagi berkat jasmani untuk yang kehilangan pekerjaan. Yang ketiga, kita harus selalu bersyukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, di mana kita boleh hidup sampai saat ini semata-mata bukan karena kuat gagah kita,
tetapi karena pemeliharaan Tuhan. Perlu juga diingat bahwa di dalam kehidupan setiap konflik tidak harus selalu berujung kepada perselisihan atau pertengkaran. Bahkan Allah mengajarkan kita untuk dapat menyesuaikan keadaan dengan dasar firman Tuhan untuk satu tujuan yang lebih mulia. Abram dapat melakukannya bersama dengan Tuhan. Ada sikap hati yang mau diajar Tuhan dan mau menerapkan perintah Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah firman Tuhan malam hari ini boleh menjadi pedoman dalam hidup kita. Ingat juga bahwa berkat tersedia bagi setiap orang yang mau tinggal dekat dengan Tuhan, Sang Sumber berkat itu. Amin. Shalom, kami Satgas Pencegahan dan Penanganan COVID-19 GPIB Jemaat Pelita Hidup Depok akan menginformasikan 5 hal penting apabila jemaat terpapar COVID-19. Pertama, tetap tenang, jangan panik, jangan merasa bersalah. Ingat, terpapar COVID-19 bukanlah aib. Siapapun Anda, usia berapapun bisa saja terpapar. Tetap andalkan dan percaya Tuhan akan memulihkan Anda. Kedua, segera isolasi diri di kamar yang terpisah serta pisahkan alat makan dan alat mandi dengan anggota keluarga lain. Ketiga, hubungi puskesmas terdekat agar mendapatkan penanganan, perawatan, dan pendampingan, serta meminta bantuan untuk dicarikan ruang isolasi. Jika tidak memungkinkan, melakukan isolasi di rumah. Keempat, minta anggota keluarga yang sehat untuk memberitahukan pengurus RT agar mereka dapat membantu Anda jika diperlukan. Kelima, hubungi majelis sektor dan Satgas COVID-19 GPIB Jemaat Pelita Hidup agar bersama kita akan membantu berbagi informasi demi percepatan pemulihan. Kami, Satgas, dipercaya oleh gereja untuk melakukan 3T, testing, tracking, dan treatment di dalam lingkungan gereja. Kami akan membantu proses penanganan bagi jemaat yang terkonfirmasi positif COVID-19. Majelis jemaat akan mengajak seluruh jemaat untuk berdoa bersama mendukung pemulihan Anda. Kami percaya doa-doa yang dinaikkan bersama akan menguatkan jemaat yang terpapar COVID-19. Demikianlah 5 informasi penting penanganan jika Anda terpapar COVID-19. Salam sehat, salam Rabu, Tuhan Yesus